Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Budi. Waalaikumsalam Bu Rini, selamat siang juga. Gimana Bu Rini? Iya, eh, saya mau minta waktunya sebentar Bu. Begini Bu Budi, ada sedikit permasalahan saya yang perlu saya sharing dengan Ibu supaya nanti mendapatkan solusi dan permasalahan saya ini kelar Bu. Silakan Bu Rini, ceritakan permasalahan Ibu yang mungkin sekarang dialami biar kita berdua bisa menemukan solusinya. Iya begini Bu Budi, beberapa siswa kelas 2 yang saya ajar itu kadang kurang fokus, kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran. Jadi ulangannya itu nilainya rendah Bu, jika dibandingkan dengan teman-teman lainnya. Kalau saya gambarkan ya sekitar 70% yang masih rendah itu. Saya tuh bingung apa yang harus saya lakukan dalam pembelajaran. Padahal saya rasa itu saya sudah maksimal dalam pembelajaran, begitu Bu. Oh, ceritanya begitu ya. Terus gini Bu Rini, kira-kira harapan yang Bu Rini inginkan itu seperti apa Bu? Harapan saya tentunya pada pembelajaran anak-anak itu fokus dan antusias sehingga mendapatkan nilai yang meningkat gitu Bu. Baik Bu Rini, begini ya. Mestinya kan harapan kita semua seperti Ibu sampaikan tadi. Kira-kira Bu Rini tahu tidak kenapa siswa itu dalam pembelajaran nilainya kok di bawah rata-rata kelas ya Bu ya? Mungkin karena siswa tersebut waktu saya sedang menjelaskan itu tidak memperhatikan, asik ngobrol sendiri. Akhirnya saat ulangan ya mendapatkan nilai yang kurang bagus seperti itu Bu. Oh gitu, ya. Terus begini, apa sih kira-kira dari solusi Bu Rini sendiri untuk mengatasi itu semua Bu? Saya berencana ingin membuat strategi mengajar yang menarik dan menyenangkan Bu, sehingga kan anak-anak jadi yang saya harapkan bisa fokus dan antusias dalam mengikuti pembelajaran seperti itu Bu Budi. Wah, Bu Rini, itu ide yang bagus, Bu Rini. Kira-kira Bu Rini bisa ceritakan tidak tentang strategi yang akan digunakan itu tadi? Kemudian, apa strategi itu sudah digunakan sebelumnya sama Bu Rini di kelas, begitu Bu Rini? Belum Bu Budi, sebelumnya saya hanya menggunakan strategi ceramah. Saya juga hanya berpatokan pada buku ajar. Dan nanti pada pembelajaran berikutnya saya ingin mencoba dengan menggunakan pembelajaran yang interaktif Bu. Wah, rencana yang bagus Bu Rini. Sangat luar biasa ini loh Bu Rini ini. Saya percaya Bu Rini itu dapat melakukan strategi pembelajaran tersebut. Kira-kira ya Bu, kira-kira Bu Rini itu kapan akan melaksanakan yang direncanakan Ibu tadi? Saya akan melaksanakan pada pembelajaran berikutnya Bu. Mudah-mudahan nanti hasilnya dapat meningkatkan hasil pembelajaran walaupun belum 100% lah ya Bu ya. Yang penting bisa meningkat seperti itu Bu. Oh iya iya ya. Begini, kemudian kira-kira ya, adakah dari Bu Rini sendiri kendala yang kemungkinan muncul untuk melaksanakan itu semua? Nah itu dia Bu, kendala yang saya hadapi itu tentang koneksi internet Bu. Kalau di sekolah itu agak lumayan Ya.
inilah ya lemot gitu Bu. Dan juga keterbatasan sarana prasarana Bu yang di sekolahan saya miliki itu Bu. Ya, ya. Baik Bu Rini, begini ya. Nanti terkait kendala yang Bu Rini hadapi itu bisa ya Bu Rini sampaikan ke kepala sekolah supaya kepala sekolah itu memberi dukungan sepenuhnya dan nanti-nantinya akan melengkapi sarana dan prasarana yang ada. Ya Bu Budi, mudah-mudahan nanti kepala sekolah saya bisa mendukung apa yang akan saya laksanakan Bu. Ya. Bu Rini, berdasarkan percakapan kita dari awal hingga akhir ini ya, kira-kira komitmen apa yang akan Bu Rini lakukan terhadap rencana aksi yang segera dilaksanakan ini? Iya, saya akan berkomitmen untuk tetap melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan teknologi yang sesuai dengan perkembangan zaman sekarang, Bu. Ya, dalam melaksanakan komitmen itu, kira-kira Bu, siapa saja yang bisa membantu Bu Rini dalam menjalankan komitmen tersebut? Tentu saja kepala sekolah, rekan sejawat, dan Ya, guru lain, Bu. baik, betul ya. Jadi semua itu saya percaya Bu, Ibu itu dapat melakukan hal tersebut. Lalu sekarang bagaimana perasaan Bu Rini setelah kita ngobrol dari depan sampai belakang sampai saat ini Bu? Alhamdulillah perasaan saya saat ini lebih termotivasi dan senang sekali bisa berdiskusi dengan Bu Budi. Next time jika ada kesempatan lagi di waktu yang lain kita bisa sharing-sharing lagi ya Bu ya. Tentu Bu Rini, saya setia untuk menemani kapanpun dengan senang hati. Terima kasih banyak ya Bu Rini sudah mau berbincang-bincang. Ya terima kasih Bu Budi. Ya, assalamualaikum Bu Rini. Waalaikumsalam Bu Budi. Ya. Ya. Assalamualaikum Bu Rini, apa kabar Bu? Waalaikumsalam Bu Budi, baik. Ada yang bisa saya bantu Bu Budi? Bu Rini begini, Ibu sibuk tidak? Kalau seandainya Ibu tidak sibuk, boleh kita berbincang sebentar Bu? Ini saya ada masalah sedikit. Oh tentu saja Bu. Kebetulan hari ini saya lagi tidak ada kegiatan. Ngomong-ngomong, apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita nantinya Bu? Saya ingin menemukan solusi dari masalah saya tadi itu Bu. Mungkin setelah saya sharing dengan Bu Rini, nanti saya mendapatkan gambaran tentang solusi yang akan saya terima itu Bu, akan saya lakukan. Memangnya ada permasalahan apa Bu Budi? Iya Bu, jadi sedikit curhat ya Bu. Saya kan sekarang ngajar kelas 5. Kelas 5 saya itu terdiri siswanya semuanya 27 Bu Rini. Nah, dari 27 itu terdiri dari anak putra jumlahnya 17. Jadi lebih banyak anak putra. Anak putrinya 10. Namun Bu, dalam proses pembelajaran anak putra yang 17 itu saya temukan masih banyak yang kurang lancar membaca. Bu Rini tahulah ya Bu, anak kelas 5 kan harus disiapkan untuk persiapan ANTK Bu Rini. Jadi kalau misal kurang lancar membacanya, nah itu loh yang menjadi pemikiran saya sampai sekarang Bu Rini. Oh iya. Tadi Bu Budi bilang kelas 5 khususnya putra ya,
masih banyak yang Hmm. kurang lancar membaca. Padahal iya emang kelas 5 itu kan di akan mengikuti kegiatan ANBK. Terutama yang soal literasi ya Bu Budi itu ya, kan banyak bacaan-bacaan yang panjang dan harus bisa membaca dan memahaminya. Kira-kira penyebabnya apa ya Bu Budi? Iya Bu, ini selama saya di tahun ajaran baru ini, selama 2,5 bulan ini ya Bu, mengajar di kelas 5, memang saya amati langsung saat proses pembelajaran itu anak-anak menurut saya ya, waktu untuk latihan membacanya kurang. Jadi mereka cenderung latihan membaca hanya saat pelajaran di sekolah Bu. Apa kalau misal di rumah itu mungkin saja ya Bu, kalau di rumah kan eh, ada gangguan keasikan lain lagi, yaitu main game online Bu ini. Nah ini Iya betul Bu Budi. Oh jadi penyebabnya kurang berlatih membaca, ada kesempatan membaca hanya saat pelajaran saja. ya. Kalau di rumah ya memang eh, banyak-banyak game online yaitu HP-HP ya, Bu Budi Betul. ya. Nah, kira-kira yang akan Bu Budi lakukan untuk rencana berikutnya apa Bu Budi? Ya. Ini Bu, rencana saya akan menerapkan pembiasaan literasi untuk anak-anak di kelas saya Bu. Saya akan membuat pojok baca dan mading kelas Bu. Jadi maksud saya dengan adanya pojok baca, anak-anak lebih santai untuk membacanya. Kemudian saya juga terkait dengan mading itu, jadi anak-anak bisa membacanya di situ. Bagus sekali Bu Budi. Kira-kira Bu Budi kondisi ideal apa yang Bu Budi harapkan dari murid tersebut? Ya, saya tentu saja saya itu berharap sekali Bu Rini, semangat untuk literasinya khususnya membaca ya di sini semakin meningkat Bu. Ya ya. Kalau begitu, apakah ada yang bisa Bu Budi lakukan agar keterampilan literasi eh, baik membaca dan menulisnya siswa tersebut meningkat Bu Budi? Betul Bu Rini, saya begini ya. Saya akan menerapkan pembiasaan literasi yang menyenangkan dan menarik, nah itu. Seperti itu. Ya, eh, bagus sekali Bu Budi. Saya setuju Bu Budi dengan ide Bu Budi tersebut. Baiklah, coba apa saja rencana Bu Budi eh, selanjutnya yang akan dilakukan dan langkah-langkahnya Bu Budi. Ya Bu, yang akan saya lakukan begini. Saya akan membuat pojok baca dan mading kelas ya, seperti tadi. Nah, langkahnya begini. Saya sebagai gurunya itu akan mencari referensi tentang pojok baca itu yang sekiranya mungkin referensinya kita bisa ambil lah di sosial media. Nanti mana yang kira-kira cocok untuk kelas saya akan saya tiru ya Bu. Kemudian akan saya buat di kelas saya. Kemudian untuk mencari bahan dan alatnya juga terkait dengan apa yang akan kita pasangkan atau kita terapkan di pojok baca ataupun di mading kelas saya Bu. Gitu. Luar biasa sekali Bu Budi. Hmm. Sip, baik ya. Siapa yang bisa membantu Bu Budi kira-kira dalam menyusun atau melaksanakan rencana tersebut Bu? Ya, yang menurut saya nanti rencana saya yang membantu saya itu ada paguyuban Bu. Yang pertama paguyuban. Karena paguyuban itu kan ada kas kelas yang tentunya nanti sangat mendukung untuk pengisian atau pembelian bahan dan alat untuk pojok baca itu. Kemudian untuk berikutnya
Kalau saya kan berada di sekolah, walaupun itu kelas, otomatis kepala sekolah mengetahui ya Bu, saya menggerakkan paguyuban. Kemudian untuk pelakunya Bu, jadi tidak semata-mata saya sendiri yang mengisi pojok baca atau mading kelasnya, namun saya gerakan anak-anak untuk pengisiannya, seperti itu Bu. Oke, bagus Bu Budi. Saya percaya Bu Budi pasti bisa untuk melakukan itu Bu Budi. Tapi kira-kira kapan Bu Budi akan menerapkan rencana tersebut Bu? Kalau saya hitung, untuk saya rencanakan itu sekitar 1 sampai 2 minggu Bu Rini. Karena untuk menyiapkan pojok baca dan mading kelas kan nggak bisa langsung mendadak jadi ya Bu. Iya. Jadi kita berusaha menampilkan pojok baca itu dan mading kelas itu yang seindah mungkin, semenarik mungkin begitu. Biar anak betah Bu untuk membacanya. Iya, baiklah Bu Budi. Memang untuk mewujudkan pojok baca itu khususnya itu memang tidak instan nggih Bu Budi nggih. Tapi saya percaya Bu Budi itu pasti bisa melakukannya. Semoga rencana-rencana Bu Budi bisa berjalan dengan lancar ya Bu ya. Ya. Dan bisa apa yang diharapkan Bu Budi tercapai seperti itu ya Bu Budi ya. Bagaimana Bu perasaan Bu Budi setelah sharing-sharing Bu? Alhamdulillah Bu Rini, rasanya kok lega sekali ya Bu. Saya merasa telah menemukan solusi dengan perbincangan kita Bu. Seperti itu. Syukurlah kalau begitu Bu Budi. Apakah ada hal lain Bu yang ingin disampaikan Bu? Sepertinya untuk permasalahan ini sudah cukup ya Bu, sepertinya tidak ada dulu Bu. Namun lain kali kalau saya membutuhkan Bu Rini siap nggih Bu. Jadi untuk saling mendengarkan permasalahan saya dan akhirnya tercapailah solusi seperti sekarang ya Bu. Siap Bu Budi, saya juga merasa senang Bu. Jadi tahu gitu. Dan mudah-mudahan lain waktu juga kita bisa sharing-sharing kembali. Mungkin saya juga kalau membutuhkan Bu Budi siap ya Bu Budi ya. Siap. Ya terima kasih Bu Budi ya. Sampai ketemu di lain waktu Bu Budi. Assalamualaikum. Kembali Bu Rini. Assalamualaikum Bu Budi. Waalaikumsalam.